Halo, selamat jumpa lagi dengan Om Wito Channel. Kali ini kita akan membahas flow control valve, jadi atau katup pengatur jumlah aliran. Yang dimaksud di sini aliran fluida tentunya. Jadi inilah flow control valve. Kalau kita lihat simbolnya di sini, berarti ini ada suatu aliran atau jalur yang di sini ada permukaan yang berbeda yang bisa diatur. Kemudian di sini ada bola, ini simbol satu lagi ke bawahnya. Nah, ini adalah simbol untuk katup pengatur aliran, tetapi ini dengan menggunakan check valve. Rekan-rekan, kita lihat di sini macam-macam bentuk daripada check valve, control valve itu banyak. Seperti ini biasanya tipe MK, ini dipakai untuk inline dalam satu pipa hidrolik, jadi nggak perlu tambahan sublet atau plat. Sama ini sebelah kanan. Nah, ini kalau yang kiri ngaturnya diputar. Kalau yang di sini ada pemutarnya. Sebelah kanan lagi ada pemutarnya juga, tapi menggunakan kunci atau lock. Nah, yang paling kanan ini yang dipasang menggunakan sublet atau menggunakan plat. Nah, ini juga ada penguncinya. Nah, yang kiri bawah ini yang modelnya ini kalau sudah terintegrasi dengan valve yang lain, ini ditempel di bawah valve kontrol biasanya. Kemudian ini untuk yang tipe-tipe besar. Tuh, ini untuk water atau air, biasanya ini flow control juga yang besar. Dan di sini sudah dilengkapi dengan kontrol-kontrol. Kontrol-kontrol ini biasanya menggunakan pneumatik atau menggunakan udara, sehingga dia pengaturan fluidanya bisa dikendalikan. Kemudian yang paling kanan ini ada juga menggunakan manual handle mengaturnya atau menggunakan elektrik motor. Itu jumlah valve-valve. Nah, ini masih banyak yang lain lagi model-modelnya ya. Oke, kita lihat dari desainnya ini. Itu flow control valve itu kalau kita lihat seperti gambar satu ini, itu mengalir dari arah kiri dari arah kanan ke kiri ya, atau seperti ini, dan ini bisa balik tapi dengan cara ini diatur, melakukan pengaturan. Nah, kita lihat di gambar yang sebelah kanan ini, ilustrasinya adalah kalau ini aliran mengalir, nah, ini lewat kiri kemudian lewat ke atas nggak bisa karena ada bola ini check valve. Ini ngalir ke tengah-tengah sini. Nah, kemudian lewat sesuai arah panah ini. Nah, ini ke sini nggak bisa karena di sini ada tekanan tinggi, pasti larinya ke sini. Nah, baru ke atas. Demikian juga pada saat aliran balik, ini ke kiri. Nah, kalau ke kanan nggak bisa, masuk sini, masuk lagi searah lagi. Nah, kemudian balik ke bawah. Nih. Simbolnya kita lihat di sini. Bentuk dari ilustrasinya adalah kalau yang jalur merah ini mengalir ke sini, ini nggak bisa ke kanan karena ada bola ini check valve, bisanya belok ke kiri. Belok ke kiri ngalir ke atas ini. Nah, kalau ke atas ke sini nggak bisa, bisanya harus belok keluar, masuk. Yang merah ini lewat sini. Ini melalui orifice atau annular fish yang dipersempit, dan ini ada tanda panahnya, berarti bisa diatur. Ini jumlah alirannya bisa diatur. Merah kembali ke sini kanan. Nah, itu akan kembali ke sini. Kembali ke sini nggak bisa, dia akan lewat bawah. Gitu. Lewat bawah. Ini ke atas nggak bisa karena ada tekanan dari sini tadi. Bisanya ke bawah gitu. Jadi baik itu pada saat
arah yang berlawanan, dia tetap flow kontrolnya adalah mengalir satu arah. Yang ini tadi kita gambarannya tadi yang lebih jelas. Ini untuk yang garis panah hitam ini bisanya ke kiri. Kalau ke kanan nggak bisa karena ini kena bola ini check valve. Nah, ke kiri, ke atas nggak bisa, ada bola. Nah, ke kanan bisanya. Nah, karena di sini ada tekanan, pastinya dia ke kiri, naik ke atas. Nah ini. Demikian juga aliran balik. Aliran balik itu yang merah ini, balik ke sini, belok kanan ke atas, ke kanan, baru ke bawah. Ini. Jadi yang 4 ini adalah check valve sebagai fungsi penahan aliran, dan yang tengah ini adalah fungsi flow kontrolnya. Ini akan dijumpai yang model-model ini biasanya dipasang untuk flow control yang menggunakan split. Nah, kita lihat analisa di aliran dalam sirkuit diagramnya. Kemarin kita sudah bahas pompa, kemudian pompa disambung dengan kopling, ada motor penggerak, ini simbolnya M, atau gambar halilintar itu biasanya ada simbol elektrik. Masih ke atas cek valve, ini pengaman pompa, ini di sini pengatur tekanan, simbol ISO ini. Kemudian masuk valve ke 4/3, ada P, T, A, B, 3 posisi A, posisi netral sama posisi B. Nah, pada saat valve ini nggak dioperasikan, dia selalu posisi di tengah karena ada per, itu spring center. Kalau kita gerakkan dorong maju berarti posisi A, kita tarik mundur berarti posisi B. Nah, di sini kalau pada saat posisi B, ini aliran masuk ke sana ke atas melalui katup cekik ini, atau istilahnya flow control. Nah, dari flow control ini kemudian naik ke silinder ini, ada silinder, simbol silinder ini. Nah, ini dari keluar silinder masuk ke sini, lewat sini ke tangki. Nah, ini adalah fungsi untuk membuat perlambatan atau percepatan gerakan silinder ini. Jadi katup flow control fungsinya adalah untuk mengatur kecepatan pergerakan ini. Nah, yang diatur adalah jumlah aliran yang masuk ke sini. Demikian juga kalau kita posisi tarik, posisi A, ini juga sama. Jadi cukup menggunakan satu flow control, maka aliran pada saat silinder keluar maupun silinder maju itu sama. Nah, kita lihat di sini sebuah diagram yang tadi itu ibaratkan ini pompa hidrolik, motor, ini ada tangki, di atas tangki ada filter penguapan, ini ada valve pengatur arah aliran, itu ada 4/3. Ini masuk ke flow control valve. Nah, kita lihat di sini, kalau kita ke sisi A, itu aliran dari P ke A itu mengalir lewat sini. Nah, lewat flow control ini diputar. Nah, ini diputar ibaratkan ini sebuah motor hidrolik yang nanti diskopel dengan menggunakan puli, misalkan untuk seling, dipakai untuk kren hidrolik atau yang lain-lain. Nah, ini pada saat seperti ini putaran bisa dinaikkan, diturunkan melalui sini. Nah, ini keluar lewat sini yang kuning, baru ke tangki. Nih, demikian juga kalau kita balik putaran ke kiri. Nah, ini dari P ke B, jadi air fluida mengalir ke sini, menggerakkan motor putaran berlawanan arah jarum jam. Nah, ini tetap dikontrol oleh ini flow control, dan yang dari bekas flow posisi bawah flow control kembali ke tangki. Ini yang flow control sederhana itu. Kemudian kita lihat
ini flow control, tapi dia menggunakan satu arah, satu fungsi. Jadi kita lihat di sini. Nah, kalau kita ke posisi A, itu putaran motornya pelan. Nah, misalkan kapal mau sandar apa itu pelan lah. Kenapa? Karena alirannya di sini terblok oleh double check valve. Ya, kan kemudian alirannya hanya bisa mengalir pada area yang dilakukan perlambatan. Nah, sehingga ini mengalir ke sini, motor hidrolik bergerak pelan. Nah, ini jadi untuk cepat dan pelan itu diatur menggunakan ini. Kalau kita putar ini cepat. Sebaliknya, untuk yang seperti ini, nah ini akan semakin cepat. Kenapa? Karena kalau dari P ke B ngalir ke kiri itu sudah nggak melalui flow control lagi, akan tetapi dia akan melalui check valve. Nah, check valve ini membuka bola, dia mengalir lewat sini, sehingga antara input dan output aliran itu sama, sehingga si motornya bisa bergerak cepat. Artinya apa? Dalam posisi seperti ini nggak ada pengendalian aliran, meskipun di kontrol valve ini ada mengalir kecil. Nah, ini kira-kira apa fungsi daripada flow control di sini. Kemudian kalau kita lihat dari flow control ini ada fungsi-fungsi posisi ya dalam pemasangan. Nah, kalau posisi seperti ini berarti masuk itu terkendali oleh flow control, yang di sini terblok. Nah, keluarnya itu nggak terkendali karena alirannya itu bisa melewati check valve ini ya. Di check valve ini kalau ke bawah ngalir, ke atas nggak ngalir. Nah, posisi seperti ini itu disebut dengan meter in ya. Sebenarnya gambar yang di atas, kalau ini digerakkan, posisi in itu masuk melalui check valve, sedangkan di sini juga ngalir. Sementara posisi out daripada hidromotor ini kembali ke bawah ke tangki, ini terkontrol oleh flow control. Nah, karena apa? Mengalir lewat bola ini nggak bisa, atau check valve ini. Nah, ini disebut dengan metering out. Jadi meter in dan meter out dalam suatu hidrolik itu tergantung daripada posisi flow control ini. Kalau posisi flow control ini kita pasang model seperti ini, artinya ini berarti saluran aliran masuklah yang diatur. Sedangkan kalau yang di belah kanan berarti aliran keluar dari hidromotor yang diatur. Jadi aliran yang kiri diatur sebelum masuk hidromotor, yang kanan diatur keluaran dari hidromotor. Nah, ini dalam istilah hidrolik disebut dengan meter in atau meter out untuk pengendalian kecepatan gitu, atau langkah kalau di dalam silinder hidrolik. Nah, ini jadi bedanya di sini. Nah, ini mesti hati-hati nih. Nanti kelihatan aplikasinya, misalkan seperti ini. Di dalam sirkuit hidrolik, andaikan ini kren mobile kren atau kren hidrolik di tempat kita dengan beban yang besar. Nah, untuk yang gambar kiri, PKA itu ngalirnya lewat flow control. Nah, ini kebetulan tidak bisa diatur, fix dia. Nah, sedangkan lewat bola nggak bisa. Nah, artinya posisi naik itu malah diatur fluidanya sehingga naiknya akan lambat. Sebaliknya, kalau ini kita posisi untuk menurunkan barang beban berat, maka dari B ke P, dengan P1 keluar ke tangki ini malah nggak dikontrol. Ini bisa nyerosot ini karena bolanya les ini bisa dilalui.
Nah, bayangkan kalau sebuah kren menggunakan desain hidroliknya menggunakan tipe yang ini. Nah, ini yang disebut dengan meter in tadi. Jadi aliran pada saat posisi P1 itu yang dikontrol, sementara yang di P2 nggak dikontrol, sedangkan bebannya di F. Nah, yang di kanan, nah itu baru yang dikontrol. Jadi kalau posisi naik silinder nggak perlu dikontrol, itu karena dia bisa lewat check valve ini gitu, masuk ke P besarnya kembali ke tangki. Nah, kalau untuk menurunkan beban ini kita geser posisi A, maka aliran yang di keluaran daripada silinder itu yang dikontrol. Jadi kecepatan penurunan beban yang di sini itu bisa diatur di sini pelan-pelan gitu ya. Itu. Jadi pada saat ini silinder turun ada beban, dia tidak terjadi slip, istilahnya nyerosot ya. Sementara yang kiri nyerosot. Nah, ini desain-desain ini dipakai untuk beban-beban, keren-keren dan lain-lain ya. Nah, kalau yang di kiri ini yang posisi yang salah, disebut meter in karena aliran yang masuk ke P1 yang dikontrol. Sementara yang kanan meter out, jadi aliran P1 yang keluarannya yang dikontrol. Itu kira-kira. Selanjutnya kita akan lihat aktuator atau aplikasi dari hidrolik sistem. Ya, kita lihat di sini di aktuator itu ada macam-macam. Untuk aktuator gerak linear itu adalah fungsi daripada silinder hidrolik. Kita lihat di sini macam-macam bentuk silinder hidrolik, nanti ya kita bahas juga. Kemudian ada juga aktuator yang berfungsi untuk gerak putar, yaitu adalah motor-motor hidrolik. Kalau di kapal laut untuk menarik tali ketika kapal itu sedang bersandar itu menggunakan motor hidrolik. Jadi kalau pakai motor listrik nggak kuat, jadi itu pakai motor hidrolik. Nah, itu diputar lewat sini. Atau bisa jadi ini motor-motor hidrolik ini dipakai aplikasinya untuk roda pesawat terbang dan lain-lain. Atau yang berputar-putar, wing dan lain-lain. Ini adalah aktuator gerak putar, sebelumnya gerak linear. Gitu. Itu contohnya hidromotor. Ada juga jenis aktuator yang lain itu adalah gerakan campuran. Jadi ada gerakan linear dan gerakan putar. Nah, contohnya ini dipakai biasanya untuk mandril-mandril ya, mandril apa namanya, seperti forklift yang bisa diputar gerakannya gitu ya. Nah, ini campuran gitu, yaitu disebut dengan rotary cylinder gitu. Itulah kira-kira apa namanya fungsi aktuator yang ada di hidrolik. Jadi ada 3 macam: gerak linear, silinder, gerak putar itu biasanya hidromotor, dan gerakan campuran itu disebut dengan rotary cylinder. Kita akan bahas lagi di part berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.